Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wede Dong Tian, salam kebajikan. Teman-temanku, saudara-saudari sekalian, sebagai warga Indonesia yang baik, tentu kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Pancasila. Sebagian besar dari kita pasti sudah sering atau sudah tidak asing lagi mendengarkannya, bahkan melafalkannya pada saat upacara bendera hari Senin di sekolah. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah mendengarkan pembacaan Pancasila tadi, muncul beberapa pertanyaan. Apakah hanya dengan melafalkan, mendengarkan, atau bahkan hanya dengan membaca, kita jadi tahu apa makna dari Pancasila itu tersendiri? Apakah kalian tahu sejarah Pancasila? Apakah kalian tahu fungsi atau peranan Pancasila bagi bangsa dan negara? Apakah kalian sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan kalian sehari-hari? Jikalau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi adalah belum, maka pantaskah kita dikatakan sebagai warga Indonesia yang berjiwa Pancasila? Maka dari itu, simak video ini lebih lanjut. Sejarah singkat Pancasila. Tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pancasila itu tidak lahir dengan sendirinya, tetapi Pancasila itu lahir dari keringat dan tetesan air mata para pejuang kemerdekaan Indonesia. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sangsekerta. Pancasila terdiri dari dua suku kata, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5, sila berarti dasar atau sendi. Pancasila berarti 5 dasar, 5 sendi atau 5 unsur. Pancasila adalah suatu ideologi yang dipegang erat bangsa Indonesia. Pancasila bukan sekedar ideologi negara, melainkan juga merupakan filsafat hidup bangsa yang digali dari nilai-nilai luhur dan budaya nenek moyang yang sudah dimiliki bangsa Indonesia sebelum negara Indonesia terbentuk. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan Pancasila, bangsa ini memiliki harga diri dan martabat sebagai bangsa karena kelima sila yang terdapat di dalamnya berlaku universal untuk kehidupan spiritual ataupun kehidupan materi. Para pendiri-pendiri bangsa merumuskan dasar negara Pancasila melalui proses yang panjang. Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam rangkaian sidang pertama BPUPKI. Dalam proses perumusannya, 5 asas yang terkandung dalam Pancasila mengalami pengembangan dan penyempurnaan sehingga menjadi dasar negara yang kita kenal seperti sekarang ini. Perumusan Pancasila sendiri harus menghadapi hal yang kompleks dan rumit, terlebih lagi karena Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai pulau, suku, dan ras. Namun, para pendiri negara tetap gigih dalam mengurai dasar negara untuk dapat memeluk berbagai kemajemukan sehingga menjadi satu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Fungsi dan peranan Pancasila. 1. Pancasila sebagai dasar negara. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Pancasila berfungsi dan berperan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara atau penyelenggara negara. Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, alinea keempat, dan sebagai landasan konstitusional. Kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Ketiga, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila berfungsi dan berperan memberikan gerak atau dinamika, serta membimbing ke arah tujuan guna mewujudkan masyarakat Pancasila. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia yang tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Ini merupakan ciri khas yang dapat membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lain. Keempat, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia.
Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat dijadikan dasar sebagai motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional, yakni memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila bukan hanya digali dari masa lampau atau dijadikan kepribadian bangsa waktu itu, tetapi juga diidealkan sebagai kepribadian bangsa sepanjang masa. Keenam, Pancasila sebagai sumber dari segala tertib hukum. Artinya, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan Pancasila atau tidak bertentangan dengan Pancasila. Kemudian, dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945, yang pada akhirnya dikonkretkan atau dijabarkan dari Undang-Undang Dasar 1945 serta hukum positif lainnya. Ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Hal ini mengandung maksud nilai-nilai luhur Pancasila dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasinya. Pengamalan atau penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila yang merupakan dasar negara Republik Indonesia memiliki makna dan nilai-nilai luhur dalam setiap sila-silanya. Karena setiap butir Pancasila itu dirumuskan dari nilai-nilai sudah ada sejak zaman dulu dalam kehidupan pribadi bangsa Indonesia. Adapun makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila itu adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan atau religiusitas. Setiap sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa pada sila ini terkandung nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan keterkaitan individu dengan sesuatu yang dianggapnya memiliki kekuatan sakral, suci, agung, dan mulia. Berikut contoh pengamalan sila pertama. Selalu tertib dalam menjalankan ibadah. 2. Tidak berbohong. 3. Bersyukur kepada Tuhan. 4. Tidak mengganggu teman yang berlainan agama dalam beribadah. Menceritakan suatu kejadian berdasarkan sesuatu yang diketahuinya, tidak ditambah-tambah ataupun dikurangi, dan lain-lain. 2. Kemanusiaan atau moralitas. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan sebagai asas kehidupan, sebab setiap manusia mempunyai potensi untuk menjadi manusia sempurna, yaitu manusia yang beradab. Berikut contoh pengamalan sila kedua. 1. Menolong teman yang sedang kesusahan. 2. Tidak membeda-bedakan dalam memilih teman. 3. Mau mengajari teman yang belum paham dengan pelajaran tertentu. 4. Meminta maaf atau memaafkan apabila melakukan kesalahan, dan lain-lain. 3. Persatuan Indonesia atau kebangsaan. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan adalah gabungan yang terdiri atas beberapa bagian. Kehadiran Indonesia dan bangsanya di muka bumi ini bukan untuk bersengketa. Bangsa Indonesia hadir untuk mewujudkan kasih sayang kepada segenap suku bangsa dan dari Sabang sampai Maroke. Berikut contoh pengamalan sila ketiga. 1. Tidak berkelahi sesama teman maupun dengan orang lain. 2. Memakai produk-produk dalam negeri. 3. Menghormati setiap teman yang berbeda ras dan budaya. 4. Bangga menjadi warga negara Indonesia. 5. Dan lain-lain. 4. Permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan Indonesia yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan hidup berdampingan dengan orang lain. Dalam interaksi itu biasanya terjadi kesepakatan dan saling menghargai satu sama lain atas dasar tujuan dan kepentingan bersama. Berikut contoh pengamalan sila keempat. 1. Membiasakan diri bermusyawarah dengan teman dalam menyelesaikan masalah. 2. Memberikan suara dalam pemilihan. 3. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 4. Berani mengemukakan pendapat di depan umum. 5. Keadilan sosial. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan serta pemerataan terhadap suatu hal. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita bernegara dan berbangsa. Berikut contoh pengamalan sila kelima. 1. Berperilaku adil kepada siapapun. 2. Seorang guru memberikan pujian kepada siswa yang rajin dan memberi nasihat kepada siswa yang malas. 3. Tidak memilih-milih dalam berteman.
4. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, dan lain-lain. Contoh kasus pada lingkungan kampus. Saat ini, penerapan Pancasila, khususnya di lingkungan kampus, mengalami degradasi. Mahasiswa sekarang cenderung lebih condong pada kehidupan hedonisme. Ini merupakan bukti bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila belum mereka terapkan di kehidupan mereka. Mahasiswa sebagai moral force atau kekuatan moral yang utama seharusnya bukan hanya menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai teori yang hanya didengarkan, namun juga harus dipraktikkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, juga dalam kehidupan di lingkungan kampus. Yang pertama, implementasi sila ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kehidupan kampus, implementasi sila pertama dapat diwujudkan dengan saling menghormati antara pemeluk agama yang berbeda dan tidak memaksakan suatu ajaran agama terhadap orang lain. Contohnya, menghormati kegiatan ibadah dari pemeluk agama sesama anggota kampus dan tidak menjelek-jelekkan ajaran agama lain. Yang kedua, implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam penerapannya, sila ini menjamin seluruh warga negara untuk memiliki kewajiban dan hak yang sama. Contohnya, menghindari perilaku bullying. Yang ketiga, implementasi sila persatuan Indonesia. Dalam penerapannya, sila ini dapat dilakukan melalui tindakan nyata di kampus, yaitu meningkatkan rasa nasionalisme dan semangat cinta tanah air, dan mengadakan kegiatan positif-positif dalam memelihara persatuan dan kesatuan, contohnya kegiatan gotong royong. Yang keempat, implementasi sila kerakyatan dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam penerapannya, sila ini sangat penting dilakukan di lingkungan kampus untuk menciptakan persaingan yang sehat dalam sebuah organisasi dan muncul pemimpin yang sesuai dengan yang diharapkan. Contohnya, membuat kegiatan dialog terbuka antara mahasiswa dan dosen dalam program lingkungan kampus. Yang kelima, implementasi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam penerapannya, sila ini merujuk pada persamaan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara. Contohnya adalah pemberian fasilitas yang merata bagi seluruh mahasiswa kampus tanpa saling membeda-bedakan. Seperti yang kita tahu, Pancasila sangat dibutuhkan pada masa globalisasi ini sebagai filter untuk memilih budaya yang dapat diterima dan bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila juga berperan sebagai alat untuk menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia, karena tidak bisa dipungkiri, banyak pada zaman ini anak-anak muda Indonesia yang mulai tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Maka dari itu, mari perkokoh persatuan dan kesatuan bangsa untuk Indonesia yang lebih baik. Jangan hanya hafal Pancasila, tetapi juga senantiasa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Tangguhkan semangat kebinekaan, jaga kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beda agama, Beda bahasa, Beda warna kulit, tapi satu dalam jiwa Indonesia dan semangat Pancasila. Saya Indonesia, saya saya Pancasila. Pancasila.